Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia dari kelas 10 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kewargaan digital. Warga digital adalah individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas bekerja dan berkreasi. Komponen kewargaan digital dibagi menjadi 9 komponen. 1. Komponen akses digital. Komponen 2. Komunikasi digital. Komponen 3. Literasi digital. Komponen 4. Hak digital. Komponen 5. Etika digital. Komponen 6. Keamanan digital. Komponen 7. Hukum digital. Komponen 8. Transaksi digital. Dan yang terakhir komponen 9. Kesehatan digital. Untuk menyederhanakan komponen di atas digunakan konsep think. It is true, it is hurtful, it is illegal, it is necessary, it is kind. Dan yang kedua, cyberbullying dan cyber harassment. Cyberbullying memiliki pengertian adalah intimidasi yang terjadi secara online, sering melalui pesan instan, pesan teks, email, dan jejaring sosial. Cyberbullies mungkin berusia yang sama seperti korban atau mereka mungkin lebih tua. Jika pelaku adalah orang dewasa, umumnya disebut cyber stalking atau cyber harassment. Nah, pengertian cyber harassment adalah penggunaan komputer untuk menyebabkan kerugian orang seperti kecemasan, tertekan, atau psikologis berbahaya termasuk menghina, mengancam, atau kebencian email lewat pesan dan postingan informasi yang menghina secara online. Dan yang pelaku cyber harassment yaitu orang sakit jiwa, orang iseng dan bodoh, atau mungkin orang baik-baik. Penggunaan internet secara aman dan beretika. Di sebuah seminar Quaterdeck pada tahun 1996 telah merumuskan etika berinternet yang diberi nama Ten Commandments of the Net. Etika ini disusun dengan harapan agar internet dapat semakin bermanfaat. Nomor 1. Jaga kehormatan diri Anda di internet sebagaimana Anda menjaga dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ingatlah bahwa internet Anda berhubungan dengan manusia, bukan cuma komputer. Nomor 3. Janganlah memboroskan bandwidth dan waktu akses dengan mengirim grafik, gambar, dan sebagainya, kecuali jika memang tak terhindarkan. Yang keempat, jangan terdorong untuk selalu menjadi kontroversial. Yang kelima, berbagilah pengetahuan yang berharga. Yang keenam, hindarkan anak-anak dari informasi yang belum sesuai dari pertumbuhannya. Yang ketujuh, jangan melanggar hukum. Yang kedelapan, hormati privasi peserta lainnya. Yang kesembilan, jangan memanfaatkan keberatan anggota grup untuk tujuan lain. Yang terakhir, siaplah memaafkan kesalahan seseorang. Dan nomor selanjutnya, pengertian atau penjelasan tentang simbol Creative Commons. Pengertian dan simbol Creative Commons adalah sebuah organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal supaya dapat digunakan kembali dan dibagikan secara luas. Dan yang nomor selanjutnya, komponen dan cara kerja search engine. Pengertian search engine. Search engine atau mesin pencari adalah sebuah sistem software atau sebuah aplikasi yang didesain dan disediakan oleh suatu badan komersial tertentu dan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna internet mencari berbagai informasi di internet. Berbagai informasi ini biasanya tersimpan dalam
www, FTP, atau mailing list yang berada dalam sebuah server. Dan komponen search engine ialah satu, query interface. Query interface adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas searching engine. 2. Query engine. Komponen kedua adalah merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Yang ketiga, database. Database pada dasarnya merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Yang keempat, spider. Spider merupakan komponen terpenting dalam sebuah search engine. Secara berkala dan kontinu, Spider akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun yang lama. Yang kelima atau yang terakhir, indexer. Indexer merupakan program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofi yang digunakan mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku. Dan yang selanjutnya adalah keyword pada search engine. Keyword pada ini, keyword itu ada banyak macamnya. Tapi secara umum hanya ada dua, keyword informatif atau informasi, keyword transaksi atau jual beli. Pengertian keyword informasi biasanya diawali dengan kata info, tips, tutorial, belajar, dan harga. Contoh, tips bisnis, online, belajar SEO, tutorial Photoshop, atau harga laptop. Tujuannya untuk memberikan solusi yang dibutuhkan para pembaca. Pengertian keyword transaksi. Kalau keyword informasi bersifat gratis, sebaliknya keyword transaksi bersifat berbayar. Keyword transaksi atau jual beli biasanya diawali dengan kata jual, beli, sewa, pelatihan, kursus intensif, atau private berbayar. Contoh, jual kurma, beli laptop, gaming, sewa apartemen, pelatihan SEO, kursus bisnis online, dan private. Penjelasan yang terakhir tentang prosedur komunikasi dari sinkron dan asinkron. Pengertian komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal atau lisan, menggunakan suara, tertulis menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman, atau surat, maupun secara nirkata atau non-verbal menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, atau gestur secara tekanan atau tinggi nada suara. Lalu, pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dapat dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya cyberspace. Ada dua jenis komunikasi daring, yaitu komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain text chat dan video chat. Yang kedua, komunikasi daring asinkron, tidak serempak. Komunikasi daring tidak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer yang dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi virtual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web atau www. Komponen pendukung
komunikasi daring, komponen perangkat keras hardware, komponen perangkat lunak software, dan komponen perangkat nalar atau brainware. Contohnya sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga virus corona segera berakhir dan kita bisa belajar ke sekolah seperti biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.